coding ya. Ada sedikit materi dan kemudian dari akhir sesi nanti ada quiz. Ya. Nah, ini kita belajar tentang gambaran secara umum tentang perpustakaan. Dalam perkuliahan ini Ibu berharap aktif ya, tidak dalam memberi materi ini tidak mesti juga harus habis dulu materi kemudian Anda bertanya gitu, enggak juga. Tapi misalnya di sela-sela memberi materi ini mungkin ada pertanyaan, boleh saja. Jadi Bu saya ingin bertanya gitu, Pak, nanti kita lebih baik begitu daripada nanti habis dulu materi terus lupa apa yang mau ditanya. Oke, ketika bicara tentang perpustakaan, pastilah berbicara tentang bagaimana mengelola pengetahuan, bagaimana mengelola koleksi, bagaimana menghimpun dan kemudian menyebarkan dan kemudian mengakses. Nah, itulah makanya ilmu perpustakaan disebut adalah pengetahuan dan keterampilan. Kenapa ada keterampilan? Memang karena ya ada dua sisi sebenarnya. Jadi ada praktik-praktik tertentu di dalam perpustakaan yang harus dilakukan yang berkaitan dengan rekod tercetak atau tertulis. Rekod di sini bisa diartikan dengan koleksi, ya, koleksi tercetak atau tertulis yang diketahui, dikoleksi, diolah dan digunakan. Ibu berharap Anda sudah juga mendownload ya PPT ini di GS ya. Kemudian karena pengertiannya seperti itu, ini menurut Sulistyo Basuki ya. Karena pengertian seperti itu maka objek yang menjadi perhatian pustakawan itu Anda sudah paham ya bahwa dia merupakan seseorang yang ahli di bidangnya, di bidang dalam mengelola informasi, mengelola pengetahuan atau rekaman grafis ya yang dulu pada masanya itu berupa buku, termasuk manuskrip ya. Kemudian yang sampai sekarang dalam berkembang menjadi suatu informasi. Informasi di sini itu bisa dikatakan yaitu data, yaitu koleksi, yaitu misalnya kalau berbasis digital ya e-book, ya e-jurnal. Nah, itulah yang menjadi objek perhatian dari pustakawan. Objek yang menjadi perhatian pengelolanya. Sehingga dengan demikian maka yang menjadi pertanyaan besarnya adalah kenapa sih why library should be managed? Kenapa sih perpustakaan harus di manage, harus dikelola? Ya karena ya itu tadi, karena perpustakaan adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan, yang memiliki fungsi, ya, yang memiliki fungsi dan yang memiliki target. Targetnya itu bagaimana bisa menyampaikan informasi-informasi yang dikelolanya tersampaikan kepada penggunanya. Nah, kemudian setelah tahu itu makna dari perpustakaan itu sendiri sebagai keilmuan, kemudian pertanyaan kedua adalah how things going in Indonesia? Bagaimana keadaannya di Indonesia? Kalau bicara sejarah ya agak panjang, lebar dan sebagainya. Timbulnya perpustakaan di Indonesia itu seperti apa? Otomatis bukan dimulai dari perpustakaan sekolah. Otomatis walaupun di sekolah itu sudah ada pembelajaran saat itu, tetapi belum adanya suatu unit yang bernama perpustakaan. Tetapi saat itu sudah ada namanya perpustakaan nasional ya. Perpustakaan negara yaitu perpustakaan nasional. Kemudian, nah kalau untuk meneliti, Bu, kalau gitu kapan gitu timbulnya perpustakaan di sekolah?
setelah setelah terorganisirnya perpustakaan di perguruan tinggi, maka baru merujuk kepada perpustakaan sekolah. Nah, karena saat itu masih jarang sekali orang-orang yang ahli di bidang pengelola informasi, ya, pengelola informasi masih jarang sekali. Jangankan dulu, sampai sekarang pun masih, sehingga problem yang sering terjadi yang saat ini masih terus dibahas itu tentang SDM. Dari dulu sampai sekarang itu SDM terus yang jadi masalah. Karena yaitu kurangnya tenaga perpustakaan atau kurangnya tenaga ilmu di bidang informasi. Sehingga kalau ketika misalnya Anda di waktu sekolah gitu ya, perpustakaan itu diisi atau dikelola oleh guru, nah itulah untuk mengantisipasi kurangnya perpustakaan. Tetapi otomatis guru tersebut sudah dibekali keilmuan-keilmuan berkenaan perpustakaan. Gimana Bu cara pembekalannya? Nah, itu melalui diklat-diklat ya, diklat-diklat yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional. Nah, kemudian anggaran jadi masalah juga. Padahal di dalam undang-undang jelas ya, undang-undang perpustakaan bahwa anggaran perpustakaan itu 5% ya, 5% dari anggaran lembaga. Tapi ya itu nggak diimplementasi di lapangan belum tentu juga ya. Walaupun di aturannya sudah ada. Nah, kemudian peraturan perundangan. Nah, ini belum belum banyak juga ya perpustakaan sekolah khususnya ya yang memanage sekolah, yang memanage perpusnya berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan. Karena itu tadi, karena kurangnya SDM dan sebagainya. Nah, Ibu berharap mungkin Anda ini semua nanti bisa ya membantu perpustakaan, minimal mengarahkan mereka, oh begini loh caranya dan sebagainya. Dan kemudian budaya walaupun di sisi lain perpustakaan udah bejibun tapi budaya bacanya juga masih rendah. Nah, ini jadi masalah. Nah, itu perpustakaan kalau dilihat dari undang-undang itu berbagai jenis ya, ada perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan nasional, umum, kemudian kementerian, kemudian taman bacaan dan sebagainya. Tapi tetap aja masih menganggap budaya baca itu jadi persoalan besar gitu. Nah, kemudian politik ekonomi sosial budaya, di mana tidak semua jenis perpustakaan juga bisa dimasuki oleh oleh masyarakat luas gitu. Kecuali kalau misalnya perpustakaan nasional. Itu ibaratnya dari anak balita sampai dewasa juga bisa masuk, tapi belum tentu di perpustakaan perguruan tinggi. Karena itu pertimbangannya banyak dan kemudian ada aturan-aturan tertentu yang mengikat. Padahal sisi lain juga kalau bisa dikatakan perpustakaan itulah basisnya adalah non-profit ya, non-profit. Artinya tidak berbayar, jadi siapapun boleh masuk. Kemudian tentang mindset tentang perpustakaan, nah ini juga masih masih menganggap bahwa masyarakat luas itu perpustakaan itu gudangnya koleksi gitu, gudangnya buku gitu. Dan kadang-kadang juga mereka nggak tahu dengan sebutan untuk pengelola perpustakaan, misalnya pustakawan gitu. Mereka selalu menyebut penjaga buku. Nah, bagi pustakawan itu sangat tidak enak didengar gitu kan, penjaga buku sama pengelola perpus kan beda. Kalau penjaga buku aja ya, penjaga buku aja. Tapi kalau disebut sebagai pengelola perpus atau pustakawan kan mereka dari A sampai Z mengetahui bagaimana cara melayangkan, bagaimana cara mengolah, bagaimana cara supaya masyarakat bisa mengakses perpusnya, isi-isi dari perpusnya. Ini jadi persoalan. Dan kemudian promosi perpustakaan, nah ini juga kurang ya, karena berkaitan anggaran tadi ya. Dan kemudian masih belum banyak juga perpustakaan yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Nah ini mungkin di antara Anda nanti ada yang berminat ya mengkaji atau meneliti tentang terkait perpustakaan. Dari problem-problem ini bisa diambil ya, bisa diambil. Menjadi suatu kajian Anda nantinya tetap mengacu kepada keilmuan Anda, yaitu sebagai manajemen pendidikan. Tapi banyak di kakak-kakak kelasnya yang membahas tentang perpustakaan.
Nah, ini bisa menjadi bahan kajian nanti ke depannya. Kemudian dari problem-problem ini, kemudian kita sudah memahami pengertian dan sebagainya, maka lahirnya perpustakaan ada 3 hal ini. Koleksi, pustakawan, dan pemustaka. Nah, pertanyaan Ibu. Ketika misal salah satu dari ketiga unsur ini tidak ada, kira-kira seperti apa? Bakalan pincang, Bu. Iya, pincang ya. Iya. Kan isi tidak terpenuhi gitu, Bu. Oh, Ya itu kan? ya. Tapi si pincang belum tentu mati ya? Iya, Bu, belum tentu mati, tapi kadar kesempurnaannya kurang, Bu. Oh iya benar. Udah keren belum, Bu, jawaban saya? Belum ya? Keren. Ntar saya keren ini. Keren. Ya, betul. Misal gini, koleksinya ada, ya, tapi tidak berkembang. Artinya tidak berkembang dari tahun 2000 sampai 2022 ini itu aja, nggak berkembang. Nah, pustakawannya juga ada, charming, ramah dan sebagainya. Dan pemustakanya juga ada, tetapi kira-kira perkembangannya seperti apa? Ketiganya misalnya ada, tapi ada salah satu unsur yang kurang. Ibu, bedanya pustakawan sama pemustaka itu apa, Bu? Oh iya, pinter juga. Pustakawan adalah petugasnya, pengelolanya. Pemustaka itu adalah penggunanya. Nah, kalau dalam bahasa undang-undang, pengguna itu disebut dengan pemustaka. Nah, sekarang kalau misalnya tadi tuh, kalau tadi kan pincang ya kalau salah satu nggak ada. Kalau misalnya semua 3 unsurnya ada, cuma koleksinya dari tahun ke tahun itu aja, itu gimana kira-kira? Ya, untuk selanjutnya berarti kan koleksinya, Bu, koleksinya kan kurang. Berarti inian, Bu, belum sempurna. Belum sempurna ya. Iya, kan koleksinya kurang, Bu, gitu. Kalau koleksinya banyak, nanti kan sumber rujukannya juga ada gitu, Bu. Keren nggak, Bu? Cakep. Cakep. Ya, bagus banget. Yang jelas lama-lama juga ditinggalin ya, karena ya koleksi itu aja. Paling untuk ngadem doang ya, lumayan lah ngadem, ada internet. Ya, jadi intinya memang 3 unsur ini harus berkembang ya. 3 unsur ini harus berkembang, tidak statis. Bisa koleksi cakep, pustakawannya juga ya era-era jadul, misalnya masih konvensional gitu. Dia tidak paham tentang IT. Dan pemustakanya era-era sekarang ini, era-era apa? Generasi apa? Generasi Z ya? Generasi Z. Generasi mecin, Bu. Gen Z, Bu. Gen Z. Gen Z, oke, Gen Z. Nah, tetap aja nanti perpustakaannya juga agak kurang bermanfaat. Tidak ditinggalkan, tapi kurang bermanfaat karena ya pustakaannya masih jadul. Jadi itu artinya dia pustakaan mindset masih lama. Tetap aja tidak terpakaikan ya sesuai kebutuhan. Jadi ini 3 ini harus berkembang. Ya, koleksinya harus berkembang, pustakawannya harus berkembang melalui skill-skill yang ada. Dia harus melakukan pelatihan dan sebagainya, dan pemustakanya, nah ini lahir terus kan, generasi Z, nanti generasi apa lagi, nah itu kan yang harus dipikirkan. Kalau tidak berkembang maka kurang bermanfaat. Oke, baik. Bu, saya pengen nanya, Bu. Iya, boleh. Bu, tadi kan ada promosi, Bu ya. Apa tujuan perpusnya gini, Bu ya, manajemen perpus promosi. Itu promosi perpus tuh kayak gimana, Bu? Contohnya, Bu. Promosi perpus, baik sekali tanyanya. Promosi perpus itu contohnya, sekarang kan semester 2 ya. Semester 2 berarti waktu semester 1 pernah nggak mengikuti promosi yang dilakukan oleh perpustakaan pusat? Belum, Bu, belum. Masa? Kan lagi COVID, Bu. Online.
Ini zamannya online. TI Iya, Bu. gitu loh. Pernah Belum, nggak? Bu, belum pernah, Bu. Belum. Masa sih ada yang udah? Kayaknya kita nggak tahu infonya deh, Bu. Jadi nggak ada yang ikut. Oh, satu pun nggak ada ya? Aduh, sayang sekali. Jadi itu promosi itu ya intinya dia suatu kegiatan yang melakukan promosi, mempromosikan dirinya, isinya apa, bagaimana cara memanfaatkan, apa aja yang Semacam pameran gitu, Bu. pameran boleh, tetapi kan bukan hanya bukan hanya pameran aja, ya kan? Bisa juga misalnya layanannya dipromosikan. Bisa juga koleksinya yang dipromosikan. Maksudnya koleksi baru apa aja sih yang ada? Terus layanan apa aja sih yang ada? Nah, itu promosi. Ya. Ya kayak misalnya Ananda mempromosikan dirinya. Nih gue loh. Gue ini punya ini loh, punya skill ini loh. Nah, itu sama. Sama dengan perpustakaan. Aku nih punya layanan ini yang Anda bisa manfaatkan. Nah, tanpa adanya promosi, maka masyarakat tidak tahu. Yang tadi Ibu bilang, waktu semester 1 dapat nggak promosi di perpustakaan? Nah, seharusnya dapat. Nah, mungkin itu promosi itu tidak ada, tapi tidak tersampaikan. Ya, sangat sekali ya. Sehingga Anda memandang, perpustakaan nggak ada, kurang manfaatnya. Jadi kalau kurang promosi, ya ujung-ujungnya gitu. Ada manfaatnya nih, padahal di dalamnya kayaknya luar biasa. Perkembangan pengetahuannya adanya di perpustakaan seperti itu. Begitu ya, Ananda? Ya, Bu. Baik, Bu. Paham, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Bentar. Lanjut. Sini tadi ya. Ya ini tiga unsur ini harus ada, saling bersinergi dan terus berkembang, dan kemudian ternyata tidak hanya tiga unsur ini, tanpa ada dukungan fasilitas, sarana prasarana, program dan lainnya juga tidak akan bermanfaat. Artinya ya kurang bermanfaat sih bermanfaat, cuman kan era sekarang apalagi ya harus online dan sebagainya, berarti kan harus didukung dengan fasilitas, dengan program. Program itu apa? Contohnya pengembangan software dan sebagainya untuk menginformasikan, mempromosikan koleksi-koleksinya melalui dengan bantuan IT. Nah, ini jadi tiga unsur ini tetap harus harus didukung oleh fasilitas, sarana prasarana dan program yang lain-lainnya. Atau kegiatan dan sebagainya. Kalau di perpustakaan sekolah misalnya ngadain program misalnya peningkatan minat baca gitu kan, bagaimana cara siswa meningkatkan minat baca. Nah, itu tugas perpustakaan itu. Tugas perpustakaan sebenarnya. Tapi tetap harus kerjasama dengan guru. Didukung oleh guru, didukung oleh kepala sekolah. Kalau nggak tanpa dukungan susah. Nggak jalan. Nah, di dalam kita pertilin satu-satu apa yang disebut dengan pemustaka. Tadi pertanyaan dari siapa tadi? Askia ya. Ternyata di dalam pemustaka itu ada dua. Ada potensial, ada aktual. Nah, kita ini kalau untuk kita potensial di perpustakaan kita sendiri, yaitu perpustakaan UIN. Ketika orang luar UIN masuk ke UIN, perpustakaan maksudnya, maka disebut dengan pemustaka aktual. Dia hanya menggunakan jasa saja. Sementara kalau kita potensial bisa memanfaatkan, menggunakan itu. Pokoknya all in deh. Nah, itu potensial. Tapi misalnya kalau kita ke perpustakaan UI, kita potensial apa aktual?
Aktual, Bu. Wow. Wah, pinter. Nah, yang potensial itu ada juga target, ada yang juga non-target. Targetnya berarti kalau perguruan tinggi, dosen, mahasiswa. Kalau misalnya ke sekolah, guru, siswa. Itu targetnya. Non-targetnya sama dengan yang tadi aktual. Orang-orang yang di luar lembaga. Dan lagi-lagi aktual juga ada yang aktif dan yang pasif. Ya. Yang aktif itu dia ya sering aktif lah, namanya aktif ya. Yang pasif ya kalau ada perlunya aja. Datang ke perpustakaan misalnya. Biasanya kalau ibu suka iseng tuh nanya ke Anda ke perpustakaan mau ngerjakan apa? Ngadem aja Bu, lumayan di sini internet gratis. Ya Allah, sedih banget sih. Tapi lumayan lah daripada enggak. Ini kadang-kadang ada mahasiswa gitu. Lumayan Bu, internet gratis. Ya Allah. Ya. Jadi terus kemudian ya tidak bisa disalahkan juga sih kalau misalnya mahasiswa bertanya seperti itu, karena dalam peraturannya juga perpustakaan bukan hanya untuk meminjam buku, mengembalikan buku, tetapi tempat rekreasi. Nah, rekreasi itu ya bisa mau perpustakaan itu sebagai tempat tidurnya sementara, ngadem gitu kan, istirahat, nanti jam sekian mau kuliah lagi, boleh. Daripada misalnya nongkrong di ibaratnya ya bahasa mudahnya nongkrong di kantin, ada duitnya juga cekak, lebih baik ke perpustakaan kan. Ibu, Ya. Eva mau tanya. Ya. Kan di perpustakaan itu pasti ada ruang diskusi sama ruang baca. Nah, dia tuh pisah atau dibarengin gitu nggak sih, Bu? Dipisah sebaiknya. Kalau ruang diskusi, namanya diskusi kayak gini kita berisik kan ya. Terus ruang baca, ada kakak kelas rendah gitu ya, lagi namanya ruang baca dia tuh orang-orang yang tekun-tekun, orang-orang yang mencari sesuatu. Contohnya lagi ngerjain skripsi. Pun tiba-tiba anak berisik. Itu kalau ada gelas mungkin maunya dilempar itu. Kan ada orang tuh belajar itu maunya nggak mau berisik gitu. Maunya tenang gitu. Sementara kalau dia belajar di rumah, berisik sama adiknya, sama kakaknya kan gitu. Jadi harus dipisah ya. Baiknya itu dipisah. Memang harus dipisah, nggak bisa dicampur. Jadi makanya kalau dulu ya teorinya itu ada ruang baca, ada ruang diskusi. Nah, ada beberapa perpustakaan ruang bacanya itu diskat. Jadi kayak semacam karar room, diskat. Ada yang disekatnya betul-betul diskat gitu loh. Pakai apa tuh namanya? Ya kayak kurungan gitu, pakai kayu. Ada perpustakaan sekatnya itu pakai kaca, jadi nggak kelihatan kumuh. Ya. Ada juga ya udahlah nggak usah disekat-sekat, yang penting dipisah, ada juga. Jadi tergantung dari anggaran dan juga tempatnya. Dan kemudian nah ini ternyata yang kata orang itu perpustakaan itu tempatnya terkelolanya, terhimpunnya koleksi, pengetahuan dan sebagainya, tapi ternyata tidak ada yang menyebutkan bahwa perpustakaan itu lengkap. Misalnya UIN, perpustakaan saya lengkap loh dibanding UIN Jakarta, perusahaan lengkap loh dibanding UIN lain, nggak bisa. Belum ada yang bisa berani menyatakan demikian. Makanya untuk memenuhi kebutuhan dari penggunanya atau pemustakanya, maka ini pemustaka potensial ya maksudnya, maka perpustakaan wajib mengadakan kerjasama atau jaringan antar perpustakaan, sehingga ketika misalnya Leva butuh koleksi apa, misalnya nggak ada di perpustakaan mungkin, maka pustakawannya itu harus merefer. Makanya ada layanan referensi itu merefer ke perpustakaan lainnya. Kalau misalnya ada pustakawan yang menyatakan
nggak tahu. Misalnya Lepa nanya apa gitu tentang ada nggak sih koleksi tentang apa buku tentang apa manajemen kelas atau manajemen pendidikan atau manajemen apa karya siapa, nggak ada gitu kan. Aduh nggak tahu deh, lihat aja di rak ada nggak, kalau nggak ada ya udah berarti nggak ada. Itu nggak boleh sebenarnya. Tetapi dia harus melempar ke perpustakaan. Coba lihat deh di link ini. Nah minimal seperti itu. Jadi tidak boleh mengatakan tidak atau tidak tahu. Itu ya, Eva. Kemudian ini udah ya. Kemudian nah ini istilah pustakawan. Jadi ternyata istilahnya banyak banget. Nah, istilah ini yang apa? Yang apa ya? Apa sih namanya? Disesuaikan dengan apa sih, disesuaikan di lapangan sebenarnya. Misalnya kan pustakawan sebetulnya memang jenisnya ada jenis kerjanya ada pustakawan. Nah, tapi di lapangan dia pengen disebut sebagai ahli informasi, boleh-boleh juga. Makanya ada yang menyebut dirinya sebagai ahli informasi, pialang informasi, pramu informasi, ahli dokumentasi, manajer pengetahuan, pustakawan guru, petugas perpustakaan. Intinya itu juga, pustakawan juga. Cuman istilahnya berbeda. Nah, kira-kira dari istilah ini yang cocok untuk yang masih yang bukan cocok sih apa? Yang ada di lingkup perpustakaan sekolah, kira-kira yang mana? Selain nama pustakawannya. Petugas perpustakaan, Bu. Oke, boleh. Yang lain? Coba. Coba tebak. Pramu informasi bisa nggak, Bu? Bisa. Bisa. Cuman Ahli informasi, Bu. bisa. Selain itu, Kayaknya semuanya bisa nggak sih, Bu? semuanya bisa. Cuman yang lebih tepat. Apa coba? Kalau sekolah berkenan apa ya? Manajer pengetahuan, Bu. Bisa. Lagi. Kamu informasi, Bu. Bisa. Terus, apa lagi? Ahli dokumentasi, Bu. Bisa. Pustakawan guru.
Nah, pintar. Pustakawan guru. Teacher, librarian, teacher. Teacher, librarian, guru pustakawan, librarian, teacher, pustakawan guru. Nah, kira-kira kita pintar bahasa Inggris ya, walaupun dikit-dikit ya. Teacher, librarian, guru, pustakawan. Librarian, teacher. Librarian, pustakawan, guru. Kira-kira apa sih maknanya? Guru yang bertugas jadi pustakawan, Bu. Boleh? Sambilan gitu. Ya, pinter. Ya, garis besarnya itu. Itu teacher librarian apa librarian teacher? Itu berarti teacher librarian, Bu. Ya, oke, bagus sekali. Kalau misalnya dibalik, librarian teacher. Itu berarti pustakawan yang nyambi jadi guru. Ya, nyambi ya. Oke. Ya, konsep ini tapi sebagian besar adanya di perpustakaan internasional. Perpustakaan sekolah internasional, misalnya Singapore Elementary School yang ada di BSD itu, nggak tahu di daerah lain. Biasanya konsep-konsep teacher librarian, librarian teacher. Nah, kalau konsep di Indonesia itu yang sebagaimana dikatakan oleh siapa? Azki ya, siapa namanya, Dek? Ahmad. Jadi teacher librarian, guru yang mengelola perpustakaan. Kalau misalnya library teacher berarti pustakawan yang nyambi ya. Yang bukan nyambi, yang ada udahlah nyambi ya, nyambi sebagai guru. Kalau di luar sana konsepnya adalah teacher librarian, guru pustakawan, dia punya S1-nya pendidikan dan dia juga punya S1-nya perpustakaan. Kalau misalnya pustakawan guru, dia S1-nya perpustakaan, dia juga S1-nya pendidikan. Jadi dia bisa keduanya. Jadi double degree. Tapi kalau di sini enggak mesti juga. Tapi konsep besarnya adalah seperti itu. Jadi guru itu yang mendidik pustakawan, dia itu bisa bagaimana dia mengelola perpustakaan secara kependidikan, dan kemudian kalau pustakawan librarian teacher, librarian teacher, nah dia sebagai pustakawan dan dia sebagai guru. Itulah konsepnya. Itu tadi, tapi kalau misalnya di sekolahan negeri itu rasanya konsep ini belum banyak dilakukan. Yang banyaknya adalah sebagai pustakawan, kalau nggak petugas perpustakaan. Ya, kalau misalnya knowledge management itu biasanya nih di lingkupnya ada perguruan tinggi. Nah, kalau ahli dokumentasi, nah biasanya nih adanya di bank, ya. Itu perpustakaan juga pada ahli dokumentasi. Di bank, kemudian mungkin kalau Anda pergi ke Ancol tuh, nah itu ada tuh namanya perpustakaan juga. Nah, mereka biasanya disebut sebagai ahli informasi, information specialist, atau pramu informasi, information worker gitu. Atau bisa juga sebagai ahli dokumentasi. Misalnya Anda pergi ke mana ya waktu itu pergi yang ada lomba apa sih yang ada yang ada ikan-ikannya itu, Dek. Ancol. SeaWorld. SeaWorld. Nah, itu mereka bisa juga disebut dokumentalis. Karena yang dikelolanya bukan hanya buku-buku, tetapi dokumen-dokumen gitu. Tapi sebagian besar kalau ahli dokumentalis biasanya sih adanya di bank-bank gitu. Karena yang dikelolanya bukan hanya koleksi buku yang bisa dibaca, tetapi arsip-arsip yang disimpan di unit perpustakaan. Nah, seperti itu gambarannya. Dan kemudian, nah ini ada karena dia memiliki jabatan fungsional, maka pustakawan juga bisa dari pustakawan PNS, non PNS, ya kan? Ada juga
apa ya, kalau penyebutannya penjaga buku itu udah nggak ada ya. Atau banyak yang disebut sebagai the guardian of knowledge. Nah, kira-kira gajinya berapa, Bu? Nah, kalau misalnya pustakawan PNS itu udah jelas ya, berdasarkan apa deh? Berdasarkan japungnya. Udah jelas dia. Japung itu apa, Bu? Japung, Bu? Japung itu jabatan fungsionalnya. Misalnya kalau dosen misalnya asisten ahli, terus kemudian lektor kepala, profesor. Nah, kalau misalnya pustaka mungkin dimulai dari pustakawan muda, madya, dan kemudian utama gitu. Kayak seperti itu. Jadi ada jenjang karirnya jelas gitu loh. Bahasanya ya, jenjang karirnya jelas kalau PNS. Kalau non PNS enggak. Jadi tergantung dari lembaganya. Terus bagaimana Bu penggajiannya? Ya tergantung. Bisa juga yang non PNS itu lebih besar daripada PNS. Kalau PNS sudah jelas ya. Misalnya golongan 3A aja misalnya sekian. Misalnya taruhlah misalnya 4 juta misalnya. Kalau misalnya non PNS dia bisa lebih. Dan bisa juga di bawah UMR. Nah, itu tergantung dari lembaga. Kemudian, nah ini manajemen ya, karena kita membahas manajemen, yang jelas kita nanti bahas planning, organizing, staffing, controlling, leadership ya. Ini ada di dalam perpustakaan. Tanpa di manage ya agak susah, berarti tidak terkontrol, tidak terorganizing. Tanpa staff maka juga tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dalamnya kan. Jadi intinya di dalam perpustakaan ada fungsi-fungsi manajemennya harus jalan. Nah, oleh karena itu ada sebagian besar menyebut bahwa pustakaan adalah manajer. Makanya tadi ada tulis manajer apa tuh tadi deh, manajer pengetahuan ya. Karena dia yaitu dia mengelola dari A sampai Z. Dia menghimpun, dia mengelola, dia menganalisis, dia mengevaluasi, dan dia juga selektif menyebarkan informasi dan sebagainya. Apakah semuanya informasi itu harus tersebar atau tidak? Nah, itu tugas pustakaan. Makanya mereka menyebutnya dirinya manajer. Nah, tapi sebagian orang besar pada umumnya mengatakan bahwa ya pustakaan ya penjaga buku. Makanya di sini ada tulisannya penjaga buku. Mana tadi? Nah, ini. Jadi pada intinya sih kalau coba deh logikanya, kalau misalnya jaga buku sama pengelola buku kan beda ya. Kalau menjaga jaga aja. Jadi nggak ada layanan, nggak ada apa, kan jaga doang. Kamu jaga adek ya, kan jaga doang. Nggak mesti juga harus kasih makan, ya kan? Nggak mesti nina bobo, kan jaga doang. Tapi beda kalau misalnya pengelola atau pelayan atau bukan pelayan, melayani. Ya, beda. Itu perbedaannya. Kemudian dia juga memiliki kompetensi, ya. Dia memiliki kompetensi baik itu secara diri dia sebagai pustakawan juga secara profesional. Dan kemudian ini apa ya? 7 kemampuan yang harus dimiliki olehnya. Banyak banget ya. Technical skill, political skill, mantap. Kemudian ini di era sekarang penyebutannya juga berubah ya. Jadi perubahan-perubahan itu dia mengikuti zaman ya. Jadi kalau misalnya ada pustakaan konvensional, ibaratnya sekarang mah kurang apa? Kurang apa deh? Kurang, bukan bahasanya kurang bermanfaat ya. Kurang efektif, Bu. Gimana? Kurang efektif. Bisa juga kurang efektif dalam pengelolaannya ya. Dan kemudian, nah ini karena ada namanya pustakawan digital, maka perpustakaan juga dibagi menjadi 3. Ada konvensional, otomasi, dan digital. Oke, coba jelasin sama Ibu. Apa yang dimaksud dengan perpustakaan konvensional?
Apa yang dimaksud dengan perpustakaan terotomasi atau digital? Bedanya apa? Kalau konvensional yang dia bisa diakses di tempat, Bu. Pintar. Terus, otomasi? Jangan lupa absen yang link itu ya. Kan kita perjanjian absen link 20 menit ya. Ibu tadi telat masuknya. Tapi intinya absen link harus diisi juga. Walaupun nanti Ibu absen lagi, mudah-mudahan Anisnya nyala. Tadi nggak nyala. Apa bedanya otomasi sama digital? Kalau digital melalui online ya, Bu. Otomasi? Kalau otomasi itu kayak pangkalan data gitu kan sih, Bu? Perangkat? Pangkalan data. Pangkalan data. Digital nggak pangkalan data juga? Kalau digital tuh kayaknya mencakup semua deh, Bu. Cuman kalau otomasi dia fokus di pangkalan datanya aja gitu. Oke. Bagus sekali. Perbedaan keduanya sebenarnya aksesnya. Kalau otomasi, dia memang biasanya harus ber-IP-kan lembaganya. Tidak bisa semua orang mengakses. Tapi bukan berarti manual, bukan berarti konvensional. Mereka berakses, tapi aksesnya terbatas. Terbatasnya di mana? Hanya bisa diakses di lembaga. Nah, kalau digital itu bisa diakses dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Itu bedanya. Nah, sebagian besar masih otomasi perpustakaan. Baik itu baik itu sekolah, lembaga mungkin, tapi jarang yang perguruan tinggi, jarang. Perguruan tinggi itu berupaya untuk dia menuju digital. Tetapi konsep dari digital sesungguhnya adalah perpustakaannya itu tidak ada fisik, sebagaimana konven, tidak ada fisik sama sekali. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, bagaimana dengan perpustakaan yang ada saat ini ya? Di situ ada fisiknya, di situ juga online, digital. Apa namanya? Digital, Bu ya. Udah masuk ke digital. Tapi kan kalau digital Ibu bilang konsepnya adalah sebenarnya nggak ada itu buku. Dia nggak nyediain buku sama sekali. Namanya kan digital. Iya kan? Nggak nyediain buku. Dia yang menyediakan ya digital, e-book, e-jurnal, itu digital. Kalau otomasi dia masih menyediakan fisik. Masih menyediakan fisik dan juga dia juga menyediakan e-jurnal, e-book tetapi secara terbatas. Kalau konvensional jelas dia tidak menyediakan sarana internet, berbasis internet. Dia tidak menyediakan e-book, dia tidak menyediakan e-jurnal. Dia hanya fokus kepada fisik. Nah, sekarang karena sulitnya mencari perpustakaan berbasis digital, ada sih, memang mungkin ada. Mungkin ya ada.
Nah, kita ini kan itu sebagian besar di situ ada bukunya, di situ ada digitalnya. Nah, itu kira-kira apa namanya? Di perpustakaan hibrid. Pinter. Hybrid, ya benar. Ya, perpustakaan hybrid itu dia masih menyediakan koleksi fisik, print out. Dan dia juga menyediakan digital. Contohnya, ya perpustakaan kita sendiri. Iya kan? Perpustakaan kita sendiri. Dia menyediakan e-journal, dia menyediakan e-book, dan dia juga menyediakan fisik. Yang Anda bisa pinjam secara langsung, secara fisik. Nah, itu hybrid namanya. Di tengah-tengah dia. Nggak bisa disebut otomasi, tingkatnya lebih tinggi daripada otomasi. Tapi nggak bisa juga disebut sebagai digital, karena dia masih menyediakan fisik. Ya, paham ya sampai sini ya? Itu bahasa mudahnya itu. Kalau bahasa itunya mah mumet baca sendiri dia. Banyak teori-teori ya kan tentang hybrid itu apa gitu segala macam. Banyak. Nah, jangan-jangan Anda belum pernah mengakses secara online koleksi-koleksi perpustakaan kita. Jangan-jangan. Belum, Bu. Belum pernah. Memalukan. Tapi nggak apa-apa deh. Semester 2 Ibu ampuni. Apa Bu emang Bu namanya Bu? Coba kamu share ya Nanda, Ibu ini kan multiply. Ketika ingin melihat koleksi, caranya seperti apa? Melihat apanya? Opak, OPAC. Opaknya, berarti linknya adalah apa dek? Ibu kok jangan lupa ya. Oh ya, tulis.winjkt.ac.id. TULIS, kecil semua. Coba di-share. Bisa nggak? Tadi sih nggak bisa, mudah-mudahan udah bisa. Nah, ini. Ini adalah OPAC. OPAC itu apa? Online Public Access Cataloging. Jadi katalog. Katalognya perpustakaan. Apa itu katalog? Ya daftar judul-judul yang ada di perpustakaan. Udah pernah manfaatin ini belum? Belum. Oke, misalnya Anda sebelum ke perpustakaan, maka harus melihat ke opaknya dulu. Nah, itu kan ada tuh, bawahnya deh. Nah itu ada keyword. Keyword di bawahnya. Nah, coba tulis apa aja deh. Buku apa yang ingin dicari? Terserah. Nah, itu. Tapi ini adalah metadatanya aja. Artinya dia tidak bisa di-download. Isi dari buku, misalnya bukunya Pak Jejen tuh. Manajemen pendidikannya Pak Jejen nggak bisa di-download. Ini metadatanya aja. Artinya adalah kumpulan-kumpulan koleksi yang disediakan berupa metadata. Metadata itu apa? Metadata adalah, coba klik aja. Misalnya manajemen pendidikan, coba klik. Oke, nah ini metadata. Ada nomor panggil,
ada judul buku, ada pengarang, ada bahasa, kota terbit, penerbit, tahun, deskripsi, ISBN, subjek, kota kunci. Nah, ini namanya metadata. Jadi datanya aja yang bisa dilampirkan. Tapi dengan adanya metadata ini atau data ini, maka Anda bisa, oh ternyata bukunya ada. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin, ya Allah, Gusti, nyari kemana-mana nggak taunya dia ada di sini. Ya udah tinggal tulis saja itu nomor panggilnya. Berapa tuh, Dek? Nomor panggil atas. Nah itu. Berapa? 371.200. Nah itu. Tinggal cari deh di jajaran rak 371.200. Gitu. Ya. Gampang kan? Tapi kalau misalnya yang Anda cari nggak ada di dalam opak ini, ya udah berarti nggak ada bukunya. Bukunya nggak ada. Berarti tidak disediakan. Bu, di sini tersedia buku serial nggak sih, Bu? Coba. Balik lagi ke home. Keyword. Nah. Ayo apa teman-teman buku serialnya? Pengen ditulis nih. Gak ditemukan, Bu. Berarti kurang lengkap, Bu. Masa sih Terelia nggak ada? Wah, ada lah. Coba lagi. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Coba kita cari ini, Bu, yang lagi booming. Apa coba? Udah lama sih, Bu, bukunya. Coba kita cari. Ini buku bucin, Bu. Oke. Ada, Bu. Kayak gitu ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Ada minjem kan gitu ya. Emang gitu, Bu, pengen minjem. Dia adalah Dilanku, ya Allah. Refreshing. Ibu, saya mau nanya, kan di perpustakaan nasional kan pelayanannya secara publik, secara terbuka gitu. Ada nggak sih, Bu, yang secara tertutup? Terus bedanya itu kayak gimana, apa aja sih, Bu? Oh, yang tertutup. Contohnya layanan manuskrip. Tertutup itu. Adanya di lantai berapa, Ibu lupa. Jadi di perpustakaan nasional itu ada yang terbuka, ada yang tertutup. Yang tertutup ya manuskrip itu. Sama koleksi kuno. Pasti tertutup. Terkecuali kalau koleksi kuno itu sudah dialimediakan ke dalam digital. Nah, terbuka. Tapi nggak semua juga terbuka deh ternyata. Ditutup sama mereka. Mereka memberikan ID password. Berarti layanannya tertutup. Itu ya bedanya. Kalau terbuka, ini udah dapet nih opaknya nih. Terus Anda datang tuh ke perpustakaan pusat. Langsung bisa menelusur ke rak-rak itu. Jajaran rak tuh yang gede-gede itu. Nah itu terbuka. Itu bedanya. Tapi kalau masih Anda harus berhadapan sama manusia, ketika misalnya mau ke koleksi, berarti itu tertutup. Gampang ya bedanya ya? Itu aja sih. Ya, Leva ya. Bu, kalau layanan monograf itu apa sih, Bu? Di Perpusnas kan ada tuh layanan monograf gitu. Nah, itu apa maksudnya, Bu? Layanan monograf itu layanan ini buku. Cuman fasilitas dari monograf itu apa, Ibu juga belum pernah memanfaatin, jadi nggak tahu juga. Tapi intinya adalah itu layanan buku kan monograf. Tapi apakah layanan monograf itu sifatnya terbuka? Artinya kita bisa minjam? Minjam sih bisa ya, bisa otomatis minjam bisa. Tapi minjam di tempat artinya, tapi minjam keluar tuh mungkin saya rasa nggak bisa. Ya artinya jujur aja Ibu belum pernah
belum pernah minjam di perpustakaan nasional. Apakah itu berbentuk monograf atau sebagainya belum pernah. Tapi intinya adalah layanan monograf itu layanan sama aja, layanan koleksi juga ya. Itu. Bisa Bu, minjem perpusnas dibawa ke rumah bisa. Bisa ya? Ya, Ya, syukur. bisa. Tapi kalau ibu rumahnya jauh jadi nggak mau. Yang dekat-dekat situ kali kalau mau minjem ya silakan aja. Cuman hati-hati ya. Hati-hati ketika misalnya kita minjam di perpustakaan, nanti resikonya tinggi ya kalau hilang. Kalau mungkin kalau di perpustakaan kita sendiri walaupun misalnya hilang gitu mungkin bisa ya ada kebijakan-kebijakan tertentu mungkin kalau bukunya itu sulit didapat terus Anda hilangin mungkin ada kebijakan tertentu, tapi kalau misalnya perpustakaan nasional aduh nggak tahu juga ya kebijakannya mungkin lebih berat dibanding perpustakaan itu sendiri. Jadi kapan kita Bu menguji perpustakaan? Iya silakan aja, berarti kan minggu ke-3 kan? 1, sekarang ini 2, berarti 3, 4. Iya kan? Yang deket-deket di Jabodetabek silakan ke perpustakaan nasional. Terus ada tugas kan wajib bagi Anda kan selain observasi apa tuh? Wajib menjadi anggota perpustakaan nasional. Wajib. Nanti di akhir UTS Ibu tanya lagi tuh dengan apa sih memperlihatkan ini loh Bu. Nah itu baru Ibu ini percaya. Oh ya benar udah jadi anggota. Ya, wajib. Ya kita lanjut tinggal dikit lagi nih. Berarti ini udah terjawab dan kemudian, nah ini pusakaan era informasi intinya harus berbasis pengetahuan perpustakawannya harus berbasis digital, harus berbasis apa? Informasi itu baik tercetak maupun tidak tercetak. Tidak tercetak maksudnya digital. Ya mungkin itu materi untuk hari ini. Ini udah Ibu share di apa namanya? Di Google Classroom. Silakan Anda baca lagi. Nah, sebelum ditutup perkuliahan, coba Anda buka Permendiknas nomor 25 tahun 2008. Di-download. Nomor berapa Bu tadi Bu? 25. Sudah dapat?
Sudah, Bu. Tentang apa? Tentang standar tenaga perpustakaan. Oke. Anda baca semua. Ibu kasih waktu. Dan kemudian nanti Ibu bagi 2 kelompok. Kelompok 1 itu sebagai apa? Pembahas ya. Yang kelompok 2 sebagai, kalau yang bertanya itu pembahas apa penggagas? Ya pokoknya intinya kelompok 1 itu sebagai yang menjawab, kelompok 2 yang memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Ibu di layar Ibu ini ada 2 layar ya. Kalau udah ini berarti 40 ya, 40 berarti 20, ada yang 20, ada yang 19. Kalau sudah sampai 19 berarti stop ya. Nanti berarti lanjut ke kelompok 2. Oke, yang kelompok 1 Ahmad Naufal, Ananda Raja, Leva, Azkia, Jalisa, Auditia, Cantika, Lutfia, Amelia, Kasha, Muhammad Yusuf, apa tuh? Alvin, Nida, An, Yasindi, Siva, Putri Zahra, Novia. Udah berapa tuh? 19 nggak belum? Miftahul Uyun, Muhammad Fatur Rahman, Dirsya, Lailatul Zahra. Udah 19 belum? Belum, Bu. Oke. Aidan, Windia, Farah. Udah 19? Belum? Udah ya? Sekarang kelompok 2, Siva. Tadi Siva udah belum? Siva tadi udah, Bu. Oke. Sifanya ada 2, Bu. Sifanya ada 2. Oh, Siva Aulia berarti. Siva Aulia 2. Putri Zahra tadi udah? Zahra? Udah, Bu. Putri Zahra kelompok 1. Oke. Miftahul Uyun udah. Muhammad Fatur Rahman udah? Udah. Dirsa berarti. Berarti Siva Aulia. Ini kelompok 2. Siva Aulia, Dirsa, Gina Yaser, Lailatul. Kayaknya udah. Aidan udah, Windia udah. Pak Farah Hafiza, Putri Hafitia, Amanda, M. Raihan, Windia Cantika, Auriel, Bunga, Umi, Abdul Fakih, Rizka, Nabila, Muhammad Rif'a, Fahmi, Zaitun, Az-Zahra, Sifa Hayatun. Oke. Kemudian, kan udah dibagi tuh ya. Yang kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1 berkenaan tentang Permendiknas nomor 25 tahun 2008. Pilih salah satu di antara dimensi-dimensi yang ada. Jadi jangan bertanya semua, teler nanti jawabnya. Lagi pula waktunya juga. Pilih salah satu aja dari dimensi yang tercantum dalam Permendiknas. Nah, kemudian dari pertanyaan kelompok 2, maka kelompok 1 wajib menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Enggak semuanya ngomong, diwakilkan. Yang dari kelompok 2 itu perwakilannya siapa? Ya, kemudian nanti yang kelompok 1 menjawab perwakilan saja, tetapi nanti kalau tidak mencukupi atau ada penambahan dari yang akan menjawab, nggak apa-apa. Ibu kasih waktu, paham ya tugasnya ya? Jadi diskusi itu di belakang layar Ibu nih.
Ibu kasih waktu cuman 5 menit untuk mencari pertanyaan. Jadi jangan lama-lama, ini udah 11.48 juga. Salah satu dimensi yang ada di dalam Permendiknas, jadi nggak semua ya. Ya, dimulai dari sekarang. Oh ya, yang belum punya email UIN tetap harus usaha ya. Harus usaha gimana tuh menggunakan email UIN, karena email ini akan bermanfaat seterusnya. Bukan pada hari ini aja, bukan pada mata kuliah ini aja, dan bukan pada semester ini aja. Jadi Anda harus berusaha tuh bagaimana caranya Anda bisa menggunakan dan memanfaatkan email UIN. Ya, tanya aja sama kakak kelasnya tuh gimana. Ya usahalah, namanya usaha, mahasiswa kan banyak tuh jalur-jalurnya ya. Intinya Anda harus tetap menggunakan email UIN untuk absen. Oke?
Kalau kelompok 2 sudah siap, langsung aja ya. Nanti biar kelompok 1 siap-siap juga untuk menjawab. Saya Bu mau bertanya Bu kepada kelompok 1 Bu. Pertanyaannya, apa saja cakupan dari kompetensi pengembangan profesi? Ibu ini langsung jawab atau gimana, Bu? Ibu maaf, mic-nya belum nyala. Ya. Ya silakan dijawab. Boleh. Saya mau jawab ya, Bu. Cakupan dari kompetensi pengembangan profesi itu yang pertama mengembangkan ilmunya. Nah, mengembangkan ilmunya itu dengan cara membuat karya tulis yang jelas di bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Lalu meresensi dan meresume buku-buku yang ada di perpus tersebut. Terus menyusun pedoman petunjuk teknis di bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Terus membuat indeks, membuat bibliografi, dan membuat abstrak. Cakupan yang kedua itu ada menghayati etika profesi. Nah, menghayati etika profesi itu contohnya dengan cara menerapkan kode etik profesi, lalu menghormati hak atas kekayaan intelektual, menghormati privasi pengguna, kayak gitu, Bu. Bener nggak, Bu? Ya, bagus. Bagus sekali. Tadi pertanyaannya apa ya? Cakupan yang mana tuh? Pengembangan profesi ya? Iya Bu, cakupan pengembangan profesi.
Ya, jawabannya lengkap ya, bagus sekali. Askia. Jadi yang lainnya juga coba dilihat ya. Coba dilihat. Jadi di nomor berapa itu pertanyaannya? Kelompok 2? Kompetensi pengembangan profesi itu di nomor berapa? Halo? Ada di nomor 6. Ah, ya. Ibu udah lihat. Tapi maksudnya biar ini aja. Ya, ada di nomor 6. Tadi sudah dijawab sama Askia. Jadi kompetensi pengembangan profesi perpustakaan itu, jadi ada 3 cakupan ya. 3 ya. Ada 3 cakupan, mengembangkan koleksi, mengembangkan ilmu, menghayati etika profesi, menunjukkan kebiasaan membaca. Nah, mengembangkan ilmu itu pustakawan itu memang ada kewajiban untuk menulis karya ilmiah, meresensi, dan menyusun pedoman, membuat indeks, membuat bibliografi abstrak. Tapi pada kenyataannya di lapangan sih nggak semudah itu ya. Semudah itu memang ini bukan suatu bukan suatu yang menunjang, tetapi ini kewajiban bagi pustakawan untuk membuat karya ilmiah. Dan juga dalam menghayati etika ada penerapan kode etik ya. Setiap kita kan pasti ada kode etik ya. Ada kode etik pustakawan, ada kode etik guru atau dosen ya. Mereka juga miliki. Dan juga harus gemar membaca karena dia dilingkupi dengan baca kerjaannya buku ya, setidaknya dia membaca, minimal dia membaca kulitnya aja gitu. Minimal. Ya, terima kasih kepada kepada kelompok 2 ya, luar biasa pertanyaannya. Dan kemudian kelompok 1 itu menjawab dengan secara jelas ya, secara jelas. Yaitulah gambaran secara besarnya itu tentang profesi perpustakaan, apa itu perpustakaan, dan itu apa itu pustakawan, ya tujuannya sebagainya itu insya Allah Anda udah secara besarnya sudah memahami lah ya. Dan kemudian sebelum kita tutup, jangan lupa ya Askia untuk mengkoordinir teman-temannya terkait nanti untuk Kamis depan, apakah opsi 1 atau opsi 2. Dan mohon segera ya, diinfokan kepada Ibu ya. Dan yang jelas kalau 2B itu Jumat ya, Jumat itu dari pagi. Kalau bisa sih, karena jangan lanjut ke siangnya kalau bisa. Teler juga Ibu, kayak gini kan hari Kamis sih sebenarnya teler banget, 3 kelas sekaligus. Kalau bisa. Ibu mau tanya, kalau misal kita maunya yang resume itu Bu, kita berarti nggak Zoom-an kan ya Bu ya? Enggak, tapi nanti video Ibu share di GCR ya, Google Classroom, dan kemudian Anda nanti menyimak apa yang Ibu katakan, kemudian Anda cuma merangkum aja, meresum aja. Terus kirim dari GCR, cuma itu aja. Dan untuk memudahkan Ibu untuk membaca, daripada satu-satu ngirim gitu kan, dikelompokin saja. Misalnya kelompok 1 siapa gitu, tapi tidak kelompok, bukan ngerjakan kelompok, cuman minimal satu PDF itu satu kelompok, misalnya satu kelompok ada 6 gitu, ada 6 isi. Jadi nggak banyak Ibu baca satu-satu kan, ya Allah 40 orang, luar biasa. Bukanya itu loh, buka filenya luar biasa nanti ya. Kalau itu juga boleh, berarti kita tidak bertemu ya, tetapi absen. Nah, itu bekal itu nanti untuk Anda ke lapangan pada tanggal 27 ya, 27 per 6. Minimal Anda udah ada gambaran tuh, oh ternyata layanan tuh seperti ini gitu.
Dan nanti kan berarti Kamis depan, yang depannya lagi berarti Anda yang bicara kan, mempresentasikan apa-apa yang ada di lapangan. Ibu berharap beragam. Ibu mau tanya lagi. Gimana? Kita ke lapangan itu kan yang ada di Jabodetabek aja ya, Bu? Semua ya. Kalau yang masih di luar daerah gimana, Bu? Kan Ibu bilang sekelilingnya aja. Oh, yang ada di sekitar kita ya? Iya. Bu, maaf mau tanya Bu. Iya. Kan nanti katanya kan tanggal 24 ya, berarti pas pertemuan tanggal 24 itu kelas ini udah presentasi dari yang kita survei di lapangan begitu? Iya. Oh, berarti surveinya sebelum tanggal 24 ya gitu Bu ya? Iya. Oh iya ya. Kasih ya Bu. Sama-sama. Ya misalnya gini contoh, ada yang ke perpustakaan nasional, ada berapa orang ya berarti udah satu kelompok. Atau misalnya di luar daerah cuma satu misalnya, satu. Ya gabung aja sama yang lain gitu, nanti tapi jadikan satu gitu. Dijadikan satu file. Gitu. Tetap semuanya, nggak ngandelin yang Jabodetabek ya. Siapa tahu ada yang menarik kan di daerah malah jadi bahan pengetahuan. Ya, terus semua dokumen kayak misalnya, oh kita belum ini ya, apa sih namanya, foto bersama. Itu semua tolong ya Azkia di dalam GCR ya. Jadi nanti gampang itu Ibu nyarinya. Iya Bu. Link Cuman itu gimana? Apa sih fotonya jadinya cuma per pertemuan aja kan ya Bu ya? Iya, per pertemuan aja. Ya. Dan jangan lupa walaupun besok cuma hanya resen, tapi jangan lupa absen. Nanti ya Ibu tetap share absen itu juga sebenarnya linknya itu juga. Jangan lupa absen. Itu aja ya kali ya. Oh ya, Azkia, link Zoom dan foto seperti itu pokoknya masuk ke dalam GCR ya. Tiap pertemuan. Ya, ada lagi pertanyaan? Ini semua masuk kan ya? Ada lagi? Jadi nanti pas Kamis yang depan itu Anda yang presentasi kemarin berapa sih dibaginya 6 ya? 6 kelompok ya? Ini jadinya kelompoknya ada 6. Iya. Jadi 6-6-nya itu lah yang ini yang apa? Yang maju nanti Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan nanti beragam, ada yang mungkin depan rumah, ada TBM atau apa gitu. Nggak mesti juga harus ke sekolah atau ke lembaga, nggak. Misalnya di masjid juga ada, nggak apa-apa. Yang ada di sekitar kita aja. Atau jangan-jangan Anda juga udah punya TBM sendiri kan, nggak tahu juga kan. Kalau tidak ada, kita sudahi ya. Ibu maaf mau nanya sekali lagi. Ya. Saya masih bingung Bu. Nanti kan kita kan ke lapangan. Nah terus presentasinya itu per orang atau dijadikan per kelompok? Per kelompok. Walaupun per kelompok itu nanti beragam. Mungkin jadi satu kelompok itu ada entah 2 yang beda, entah 3. Atau jangan-jangan satu kelompok itu sama. Ya sama berarti ya udah sama aja. Gitu kan? Atau mungkin misalnya 6 orang beda-beda semua. Mungkin nggak? Mungkin aja ya. Boleh-boleh aja. Ya. Yang satu misalnya TBM, misal. TBM Semarang, yang satu Sumatera, yang satu Kalimantan. Wow. Kalimantan ada ini kan, ada namanya itu apa? Perpustakaan perahu misalnya kan menarik tuh. Ya kan? Aduh, buat aja videonya. Aduh, keren kan. Ibu belum pernah lihat tuh. Atau mungkin di tempatnya ada perpustakaan keliling tapi pakai motor, bapak-bapak yang bawain atau pakai sepeda, nah, boleh, nggak apa-apa. Berarti kan itu ada layanan juga kan intinya. Nah, layanannya apa? Misalnya perpustakaan yang pakai sepeda, misalnya bapak-bapak misalnya. Berarti kan melayani apa? Melayani sirkulasi kan gitu.
Minimal kan itu. Ya. Ada lagi?